Oke, halo, welcome to my channel. Ya, oke, dan kali ini aku akan ngebahas masalah soal kucing, dunia perkucingan karena memang gua seorang breeder kucing dan gua memang hobinya itu untuk kucing yang jenis pig nose ya. Oke, untuk masalah yang aku angkat sekarang ini berdasarkan pengalaman aku, bagaimana caranya agar kucing itu tetap selera makan. Dia gemuk ya, tentunya kalau dia udah makan nanti dia akan gemuk gitu. Banyak sekali teman-teman yang menghadapi kucingnya yang tidak mau makan, tidak punya nafsu makan. Jadi dia itu makannya ogah-ogahan meskipun sudah dikasih Pro-Plan, Royal Canin atau apapun itu. Oke, solusinya yang menurut pengalaman saya ya, menurut pengalaman saya, di sini teman-teman bisa memberikan seperti kayak daging mentah, daging sapi tentunya itu akan bikin dia gemuk gitu. Jadi dengan cara daging sapi yang teman-teman beli di Carrefour, Giant ataupun juga di pasar tradisional ya. Kalau di pasar tradisional, langkah yang dilakukan adalah setelah daging itu sampai minta ke abangnya untuk dipotong seperempat ya. Jadi seperempat ya. Nah, setelah dipotong seperempat, misalkan beli 1 kilo dibagi jadi 4. Jadi itu dipotong, nanti dipotong 4, kemudian ditaruh di dalam lemari es selama 1 hari lebih. Kalau bisa 2 hari ya, agar dia membunuh kuman tersebut gitu. Membunuh kuman tersebut dan agar vitamin yang dalam daging itu bisa dicerna oleh kucing. Tapi kalian harus lihat dulu untuk dagingnya harus yang benar-benar merah dan segar gitu. Jangan sampai kucing kalian memakan daging yang tidak segar gitu. Jadi setelah dimasukkan dalam freezer dia udah beku, kalau dikeluarkan bisa kalau mukulin ke orang tuh bisa sampai benjol. Jadi ditimpukin ke orang benjol ya. Kalian cairkan dulu, tidak dengan air tapi di suhu ruangan dengan cara kalian tutup di dalam kayak termos atau apa gitu, yang tertutup wadahnya yang tidak dihinggapi oleh lalat ya, tertutup ya. Nah, setelah itu diberikan kepada kucingnya. Biasanya kucing langsung makan sih kalau lihat daging mentah karena memang naluri kucing itu ya aslinya sih pemangsa gitu. Jadi kalau daging mentah dia mungkin akan lebih doyan gitu ya. Nah, terus solusi yang kedua tadi yang daging mentah, solusi kedua adalah dengan cara kalian membeli makanan basah kucing yang mungkin berbau tuna ataupun berbau apapun juga ya. Kalian ambil dikit colekannya itu kalian colekin ke hidungnya gitu, ke hidungnya kucing gitu. Nanti dia akan terus tercium. Jadi kucing tuh memiliki penciuman yang tajam. Ketika kalian olesin ke hidungnya, dia tidak akan hilang aromanya gitu dan akan merangsang dia untuk kembali makan. Jadi itu tips yang kedua ya. Nah, dan untuk tips yang ketiga bisa juga kalian dengan cara kalian jangan membeli ikan cuek atau ikan tongkol yang sudah direbus dari pasar gitu, karena kita nggak tahu itu kandungannya biasanya itu mengandung berbagai macam kimia, boraks, formalin dan juga lain-lainnya. Yang paling aman adalah dengan cara teman-teman beli ikannya dari pasar, dibersihkan boleh dipotong atau tidak, tapi sisiknya ini jangan dibuang. Sisik maksudnya tuh sirip ikannya gitu, yang di dalam kepala ikannya ya. Jadi maksudnya itu untuk ikan yang bagus yang kalian beli itu adalah ikan tongkol atau ikan tuna ya. Itu bagus sekali, kalian beli 1 ekor. Kemudian kalau bisa sih direbus dengan air sampai matang, sampai airnya nyusut gitu. Airnya nyusut ya. Nah, airnya ini bisa kalian berikan kepada kucing kalian ya, karena dia kan ada aroma amis-amisnya gitu ya. Airnya itu kalian campurkan dengan tempe yang sudah kalian rebus, kalian hancurkan, dan airnya itu bisa kalian berikan kepada kucingnya dengan cara mencampurkan ke tempe, atau dengan cara kalian bisa juga ya ikan itu kalian kukus ya sampai mateng. Nah, setelah kukus kan itu kan airnya kan dikit banget ya, ada sari-sarinya. Nah, itu adalah sumber vitamin yang bagus buat kucing ya, dan itu mengandung minyak ikan dan lain-lainnya, itu bagus sekali. Itu jangan dibuang. Kemudian itu nanti dihaluskan, boleh dicampurkan ke tempe atau ke makanan keringnya kucing atau ke makanan basahnya kucing gitu. Atau nanti pada saat kalian ingin memberikan daging ikannya, kalian bisa campurkan ya ke dalamnya ya. Nah, tahap selanjutnya adalah ikan yang telah kalian rebus atau telah kalian kukus itu kalian buang instangnya. Setelah kalian buang instangnya, dipisahkan dulu-dulunya semua ya, dan itu diberikan kepada kucing. Biasanya kucing kalau
mencium aroma kayak amis dari ikan, dia langsung tergugah selera makannya ya. Tapi first time ya kan, untuk pertama kali kalian olesin dulu yang namanya itu kayak ikannya ya, atau kuahnya itu ke hidungnya gitu, agar dia terangsang untuk memakan makanan tersebut gitu. Jadi itu tipsnya ya. Tadi ada cara pertama dengan daging ya, cara kedua dengan mengoleskan yang berbau amis, cara ketiga adalah dengan ikan, dan cara yang keempat ya adalah cara pengobatan. Nanti saya akan tampilkan obat-obatnya apa aja gitu ya, dan ini bukan obat kimia yang berbahaya. Jadi ini adalah obat jamu herbal yang sangat disukai oleh kucing. Pertama ada Fairback Nutri-Gel. Jadi dia gel bening itu dalam seperti pasta gigi, bisa kalian beli di toko online shop ya. Nanti gambarnya akan aku lihatkan setelah video ini ya. Nanti bisa kalian lihat ya, itu Fairback Nutri-Gel untuk kucing itu dengan dosis pagi dengan malam ya. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak selera makan, kalian bisa kasihkan Nutri-Gel itu. Nanti dia akan merangsang untuk kucing ini lebih, tentunya kucing ini akan jadi terangsang untuk makan gitu. Atau ya di apotek atau di online shop itu ada merek obat Cina jamu, tidak ada efek samping. Nah, jadi namanya adalah Brands Essence Chicken. Brands Essence Chicken. Nah, Brands Essence Chicken ini ada berbagai varian. Ada yang ekstra sarang walet, itu bagus untuk kesehatan kucing. Ada pure murni dari essence ayamnya, essence chickennya. Ada yang cordyceps. Nah, yang cordyceps itu yang ada ekstra cordyceps ya, dicatat ya teman-teman ya. Cordyceps, ekstra cordyceps itu bagus untuk kucing, tapi tidak bagus untuk kucing yang lagi sakit atau yang tidak selera makan, karena sifatnya cordyceps itu membuat badannya jadi hangat dan panas gitu. Jadi cordyceps itu kalau untuk manusia juga, kalau kita lagi keadaan tidak fit, tidak disarankan untuk ini ya, mengkonsumsi cordyceps ya, karena itu tidak bagus untuk meredakan panas dalam. Dia malah jadi panasnya tinggi, karena memang itu adalah vitamin yang paling mujarab di Cina dan terkenal sekali cordyceps, dan itu sangat mahal sekali kalau cordyceps. Nah, itu terdapat di dalam Brands Essence Chicken. Jadi terus ada lagi beberapa sih yang brands ini, ada beberapa varian ya, ada yang matang, apa segala macam, banyak deh. Bisa kalian searching. Fungsinya, pengalaman saya ketika diberikan essence chicken ini, dia ini menambah nafsu makan dia dan juga vitamin dia tercukupin dengan cara memberikan satu spek aja. Biasanya kalau menjual bibitnya pakai spek ya. Tapi karena memang aromanya tuh kalau kita cium tuh kayaknya nggak enak ya. Tapi kalau di kucing tuh enak, dia suka dia, karena itu ada aroma ayam gitu. Aroma ayam yang dari kucing tuh kita nggak cium aroma ayam. Tapi si kucingnya tuh kalau mencium, pengalaman saya ya, si kucing tuh kalau misalnya mencium brands ya, tuh dia langsung mau makan sendiri. Tapi beda dengan yang ada ekstra cordyceps ya. Itu ada beberapa sih kucing aku yang 1 ekor atau 2 ekor ya kalau nggak salah, si ini ya. Si Mochi ya, jadi dia mungkin kalau dikasih cordyceps itu dia nggak mau, betul disuapin pakai spek gitu ya. Nah, jadi yang paling bagus itu sebenarnya itu untuk kucing itu yang ada bird nestnya, sarang walet, atau mungkin kalian tidak mau yang macam-macam, takut jadi maksudnya itu takut kucingnya itu ada efek sampingnya atau gimana gitu ya, kalian beli aja pure murni dari chicken atau ayam. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Itu sebenarnya tidak ada overdosisnya. Kalian berikan banyak juga tidak menjadi masalah. Satu botol itu agak lumayan gede, itu bisa sampai 4 hari atau 5 hari diberikan lah. Tapi kalau bisa sih diberikan lebih ke kucing, karena dia tidak ada efek sampingnya, dan itu akan membuat stamina dia fit lagi, multivitaminnya tercukupi, selera makannya akan kembali semula gitu ya. Itu cepat sekali kalau diberikan brands gitu ya. Biasanya sih satu hari setelah diberikan, Selasa dia sudah mulai menunjukkan perubahan untuk selera makannya juga lumayan tinggi, dan itu multivitamin ya. Sekilas mengenai Brands Essence Chicken adalah produk dari Cina yang saripati ayam, dimana sebelum saya lahir ya, itu pabrik itu sudah ada gitu, dan dia memang menghasilkan jamu yang benar-benar pure murni dari ayam. Jadi ayam itu
diekstrak, diambil saripatinya menggunakan, dulu kan alat tradisional, saya sekarang menggunakan alat-alat modern. Aku nggak tahu ya, gue nggak tahu untuk pabriknya gimana, modelnya, prosesnya bagaimana. Yang jelas itu adalah saripati ayam, vitamin ayam yang diekstrak langsung ke dalam satu botol gitu. Dan itu bisa kalian dapatkannya nanti di ini ya, di apotek ya. Nanti brand chickennya aku akan tampilkan di video aku setelah video ini berakhir. Nanti ada fotonya, ada gambarnya. Kalian bisa mendapatkannya di apotek dan juga lain-lainnya. Oke, jadi dengan cara pengobatan teman-teman sudah paham ya. Nah, sekilas ada juga sih pengalaman saya, teman-teman saya yang breeder itu jadi saking keselnya dia sama kucingnya nggak mau makan, akhirnya dibiarin aja gitu. Udah biarin aja deh, yang penting nanti lapar toh dia juga makan sendiri. Itu bukan solusi namanya ya. Benar kalau dia lapar dia akan makan sendiri, tapi itu kan solusi gitu. Itu malahan kucingnya jadi tidak sehat gitu. Kalau bisa sih kucing sih makan sih antara pagi sekali, siang untuk ngemil, malam untuk makan besar dia. Jadi diberikan makanan kering, terus ada cemilannya di jam 12 siang atau jam 1, atau mungkin kalian berikan makanan kering lagi, dan malamnya diberikan lagi makanan kering, gitu. Dan untuk anjuran makanan kering yang aku pakai saat ini adalah, ini ya, mereknya Pro-Plan, Pro-Plan Adult ya, itu bagus sekali untuk, kucing supaya dia lebat bulunya, sehat, lincah, dan juga gemuk ya tentunya ya. Dengan memberikan itu aja itu nutrisi dia sudah terpenuhi gitu. Oh ya satu lagi aku lupa menjelasin ya bahwa aku juga ada kucing kucing aku karena aku kan daerahnya bukan daerah aku kan daerah Bogor sedangkan aku sekarang sekarang ini adanya di daerah, Pekanbaru ya. Jadi aku tidak bisa lihat kucing aku langsung cuma aku melalui video-video aja ya. Jadi, kucing aku itu ada 3 ekor sih ya, 3 ekor ya, yaitu si Ciko, Meo, sama satu lagi siapa ya, ini, Mochi ya kayaknya ya, Mochi ya, Ciko, Meo, Mochi ya. Kayaknya mereka bertiga itu diberikan makanan kayak, eee, kering, tapi bikin dia gemuk gitu dan mereka tuh lahap makannya gitu, nggak sampai sekarang nggak bosan-bosannya, padahal aku waspada dengan merek makanan ini. Jadi merek makanan ini aku berikan kepada kucing kampung, karena disukai oleh Ciko akhirnya ya udah aku belikan, Meo aku berikan juga, sekarang tuh gemuk banget, nanti mungkin aku akan tampilkan fotonya ya, tampilkan fotonya juga setelah produknya Virbac, Brands, dan juga mungkin kucing aku. Tapi kalau ada yang minta nanti aku akan ngebahas masalah kucing deh yang gemuk gimana, agar aku nanti, bisa menampilkan fotonya untuk teman-teman. Nah, makanan yang saya sebutkan ini adalah makanan lokal ya, yaitu Velibit, Velibit. Nah, Velibit ini bagus loh sebenarnya loh. Kucing kampung gua tuh gemuk-gemuk semua gitu. Termasuk kucing ras aku kayak Meo itu sama si Ciko tuh gemuk banget gitu makan itu. Nggak tahu sih, ada beberapa breeder yang aku tanyain, "Bro, ini kok aku kok gini 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 ya? Kok ini kok cocok sama ini ya? Kok ini gemuk, kok ini enggak, kok ini macam-macam bla 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 bla." Kata temen gua gini, makanan kucing itu cocok-cocokan. Ada yang cocok ke merek A, B, dan C. Tapi kebetulan aku sepertinya merasa bahwa untuk Velibit ini bagus gitu, Velibit ini bagus untuk kucing kampung ataupun kucing, kayak kucing-kucing ya ras gitulah ya. Pengalaman aku sih mereka sih pupnya enggak basah ya, enggak mencret gitu, kering, badannya berisi, full gitu, sehat gitu ya. Jadi itu murah banget, sekilonya kalau aku beli ya sekilonya tuh sekitar 22.000 di online shop ya. Kalau beli ecerannya itu setengah kilonya itu 15.000, lebih mahal sih kalau beli eceran di pet shop. Pet shop tuh setengah kilo 15.000. Jadi mendingan aku beli di online shop aja 1 kilo itu 22.000. Beda jauh, beda 8.000. Dan aku sekali beli itu bisa 1 karung atau mungkin minimal aku 10 kilo atau 5 kilo ya, gitu. Oke, sekian ulasan dari gua mengenai, kucing yang susah makan bagaimana. Nanti next selanjutnya gua akan ngebahas masalah makanan kucing yang murah tapi tidak bikin mencret, tapi bikin gemuk. Apa itu ya? Velibit ya. Velibit itu apa aja nanti kalau misalnya kalian mau aku bahas masalah Velibit, kalian kirimkan, eee, ini ya, komentar kalian mengenai Velibit, nanti aku akan tampilkan, reviewnya, videonya, dan juga lain-lainnya. Atau mungkin kalian yang ingin tahu supaya kucing itu gemuk bagaimana sih caranya supaya kucing itu bisa gemuk ya, nanti gua juga akan bikin videonya sesuai dengan permintaan dari teman-teman. Ya, oke.
Thank you banget untuk semuanya yang sudah join di channel aku. Iya, untuk ini jangan lupa, saya minta dong please banget, mohon banget ya, subscribe gua masih kecil banget gitu, dan mudah-mudahan aku tambah semangat bikin video, tidak kendor ya, sesuai dengan pengalaman aku untuk video kucing, video tentang asmara, video tentang gameplay, atau juga tentang berbagai macam kayak kayak ya apa-apa gitu, tips-tips dan juga lain-lainnya, terutama untuk para pecinta kucing. Jangan lupa di-subscribe dan di-like. Thank you ya semuanya ya. Kalau udah subscribe, udah like, thank you banget karena subscribe-mu, like-mu juga akan membantu aku untuk memenuhi pakan kucing kampung yang banyak sekali aku rescue di rumah. Oke, sekian video dari saya. See you and